bukan itu pekerjaannya. Entrepreneurship itu adalah jiwanya. Walaupun kamu pegawai, kalau jiwamu entrepreneurship, kamu akan jadi entrepreneur di bidangnya. Sampai sini paham nggak? Oh iya. Ini untuk kampanye ya, aku mungkin gini loh. Loh enggak, dari dulu gini ya. Konsisten mulai tahun 2014. Nah, entrepreneur yang namanya entrepreneurship itu saling berkaitan. Contoh ketika kamu punya kesempatan untuk bekerja di perusahaan, saya selalu bilang berulang-ulang, apa salahnya jadi employee itu? Apa dari karyawan itu ya? Tapi jadilah karyawan yang punya jiwa entrepreneurship. Artinya ketika kamu berangkat kerja, masuk jam 8, pulang jam 5, atau jam 9, pulang jam 5, you know what you do. Kamu tahu apa yang kamu lakukan, dan you know what will you do. Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan. Maka kamu akan tahu, oke, aku berangkat saat ini untuk misalnya ini hari pertama kamu kerja ya. Tadi kamu masih nothing lah, fresh graduate masih nothing gitu. Berangkat kerja, kacung masih enggak? Frontliner biasanya fresh graduate ya. Tapi kamu tahu, hari pertama aku kerja, aku ngapain aja? Aku kan nggak tahu bahwa hari pertama aku kerja itu aku belum tahu dikasih tugas apa. Berarti tugasmu yang pertama adalah mencari tahu aku itu harus ngapain aja. Tahu sih? Smartnya orang-orang itu beda gitu. Maunya dicekokin, nggak mau nyari tahu. Maka ketika kamu hari pertama kerja, kamu kan nggak tahu. Berarti kamu harus nyari tahu. Karena kamu nyari tahu, kamu nggak tahu siapa yang ngasih tahu, maka kamu nyari tahu siapa yang akan ngasih tahu. Benar ya? Nah, berarti kan kamu tahu apa yang kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Habis itu kamu riset lagi di sana. Oke, frontliner begini, kamu lihat orang biasanya kalau berusaha nggak ngelihat bagian organisasi. Penting bagian organisasi untuk mengetahui apa yang akan kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan? Oke, bagian organisasi ini melebar atau maksudnya. Berarti papan catur. Mari teko kene aku nang kene suwe Pak. Berarti gimana caranya aku teko kene langsung nang kene? What will you do untuk mendapatkan posisi ini? Kamu riset lagi, cari tahu kriteria untuk mencari posisi ini. Paham maksudnya? Jadi ketika kamu 1 tahun di sana, kamu sudah tahu posisinya achieve di sini. Achieve di sini kayak papan catur. Kamu tahu sekarang bahkan DAB Nusantara terbuka open management, semua karyawan punya potensi jadi dirut. Tidak ada family business mas kayak ya Sampurna aja dirutnya siapa kalian ya. Nah itu yang terjadi entrepreneurship. Maka kamu jadi karyawan pun bisa menjadi kaya kalau kamu tahu apa yang kamu akan lakukan dan kamu target tahu banget. Dan itu karyawanku pun timku tak ajarin gitu. Kamu pengen jadi apa? Kita akan bantu kamu jadi itu. Kamu saya. Bahkan aku nyuruh anak-anak untuk bikin KPI direktur. Direktur gak sesuai KPI turunkan saja. Bikin KPI untuk direktur. Berani nggak kamu? Ngecai rapot merah ke direkturku misalnya, aku kan paling galak kantor. Berani nggak? Berani nggak? Berani, beneran. Karena aku suka ketika aku dikritik dengan benar, artinya dengan data, kan itu kan KPI kan data ya. Maka aku nggak bisa, nggak bisa ngomong apa, kedua aku tidak punya alasan untuk tidak berbuat develop kan gitu. Buat aku menyenangkan gitu. Itu satu kalau jadi tim atau employee atau karyawan. Tapi kalau kamu jadi entrepreneur, kerjaannya 10, 20, bahkan 100 kali lipat dari itu. Kenapa? Kamu masuk kantor,
aku nggak tahu apa yang aku lakukan. Kamu bisa nyari tahu dari siapapun atau nyari tahu dari buku atau laporan pertanggungjawaban atau apapun bisa sinau. Mari kita kalau sopo, arahnya kemana semuanya sudah ada. Benar nggak? Tapi lah entrepreneur, ya Allah, ini lahan kosong, bumi itu datar. Kamu cuma lihat fata morgana. Kamu kesana, ketok angin subur, ketok angin banyak airnya, ternyata juga kosong. Benar nggak? Ya. Yang udah jalanin? Siap nggak tidur. Gak turu kalau hasilnya bisa. Iya benar. Loh iya. Gak Gak enak entrepreneur gak enak. Itu temen. Awal-awal gak enak kok. Oh, jadi bener. Kamu kalau sama aku wis kuatkan mental, jangan sakit hati, baper dibully. Alias semakin kamu baper dibully, tak bully terus. Karena entrepreneur itu bullyable. Tak seindah kata Mario Teguh. Karena Maria itu kebul gak siaran lagi. Jadi entrepreneur itu dari segala itu selalu di kata pertama ketika aku di Sumenep pun aku bilang entrepreneur itu gak enak. Kenapa? Karena resikonya besar. Orang banyak orang jadi kamu resign aja untuk jadi entrepreneur. Dia resign, dia gak duwe gaji mana. Motivatornya harus tunggu nang omah. Ketemu mana. Boro-boro iso ngobrol via WhatsApp nang Instagram gak dibales. Iya enggak? Sedangkan kamu udah kadung resign gak punya kerjaan, gak punya income. Mending lah sih sini. Wis duwe bojo dua anak. Iku anak bojo sapa? Cangkem motivator. Benar enggak? Benar. Makanya hati jadi orang nang ngene panggung. Itu turuti mate. Maka kata pertama yang bilang depan sulit. Lu kok afirmasi negatif? Enggak, itu bicara positif. Bahwa kamu mengetahui kamu mau ke Jakarta, Jakarta itu jauh. Jakarta itu panas, Jakarta itu crime scene terbanyak. Maka kamu akan menyiapkan plan A sampai Z dengan matang, benar nggak? Maka kalau aku ngomong entrepreneurship itu susah, maka cari tahu apa yang membuatnya susah dan kamu cari jalan keluar supaya tidak susah bagi kamu, kan gitu sih. Gitu. Kenapa 10-100 kali lipat lebih susah daripada tim atau employee? Resikonya lebih besar jadi entrepreneur daripada jadi tim. Tim turu, teko, beli nang kamar mandi seharian, Instagraman misalnya. Paling parah di Seneni. Paling parah mana dilakoni mana, paling parah di Seneni mana. Dilakoni mana paling parah di Celaku. Ya kan? Dilakoni mana paling parah diceluk HRD. Iya kan? Dilakoni mana paling parah di SP siji loro telu sih an. Mana dipecat. Lo semua lah. Yang kamu kehilangan itu mana? Kehilangan kerjaan. Selesai. Tapi kalau kamu jadi entrepreneur, kamu ya kehilangan kehormatan, kehilangan kepercayaan, kehilangan waktu, kehilangan kasih sayang orang-orang dekatmu, kehilangan teman-temanmu, kehilangan dana, tak bilang-bilang. Terus story. Potensinya. Kok saya curhat? Iya toh? Ayo. Kau ngapain kamu standby di sini seharian? Iya. Pacar dorong. Bulanan mbak kita mbak keno. Ayo. Ini kami belum lagi. Oh sama ayam. Ngerasihi telek ayamnya Nakita dan keno. Kenapa mau melakukan itu? Karena ada tujuan. Karena ada tujuan. Kalau tujuan kalau misalnya perjuangan seberat apapun, ini kita Coach. ketika kita falling in love. Wow. Seberat apapun mancep jedok itu tak tujuan. Bolongan kunci masih lawannya gede. Dia cuma fokus sama bolongan kuncinya karena dia pengen keluar. Betul. Maka apapun yang terjadi, apa caranya bolongan kunci bisa kebalik,
ini bisa, itu bisa terbuka. Ingat perjuangan kalian berdua. Awal mula aku nggak ngerti perjalanan kalian juga nggak pernah curhat. Tapi aku ngerti. Itu mama lo mau jalan cari dukun. Kenapa ya? Karena akhirnya kalian berakhir di pelaminan setelah bertahun-tahun. Berarti ada fokus di sana, ada tujuan, ada visi yang jelas sehingga kamu apapun yang terjadi gulene kayak ngono miring ngene miring ngono ya miringan toh ya toh. Tapi baliknya tetap benar nggak? Benar. Ketika sudah balik nggak goyang insyaallah. Karena apa? Visinya jelas. Sama kayak entrepreneur. Kenapa sih? Iki mau ke Indonesia mau ya, ini aku malah cari aku baper sampai aku telepon aku. Banyak yang mencerca, banyak yang negatif thinking, banyak yang underestimate, banyak yang ngomong aku nggak fokus, banyak. Nggak cuma 1, 2, 3 orang, 4, 5, 6, 10, enggak, bahkan mama papaku pun begitu. Tapi aku tetap mau nang HIPMI, PDA, bahkan nang DAB pun aku bikin sistem di Indonesia, benar? Kaderisasinya jalankan di Indonesia. Di DAB. Karena fokus memperbaiki itu, jadi mahasiswa aku dikaplok, disayat, bahasa fisiknya lah ya. Aku tetap maju aja. jalan. Umpamanya juang semua sampai raga saya. Ketik darah penghabis. Wah, resiko. Agar menghabis. Luar biasa. Kan zaman hidup di zaman orde. Paham maksudnya ya? Itu entrepreneur. Kalau tipsnya apa? Tipsnya cuma di satu. Ngerti kamu tuh mau kemana. Aku dibilang nggak fokus, kenapa? Karena tujuan kan itu tuh. Aku menuju itu, tapi itu belum jelas tuh pintu ini kuncinya pakai kunci miring, kunci bundar, kunci apa pin ataukah kunci fingerprint atau iris sensor atau face sensor. Paham maksudnya? Tapi aku tahu mau buka pintu. Perjalanan ke sana ini disik ngombe kopi, mereka disik makan gorengan dan sebagainya tidur dulu, tak berhasil. Jadi kesannya gini-gini. Aku kuliah mulai dari desain multimedia, broadcast televisi, S2 mass media, profesional mass media di UNER, D3 di kebidanan. Iya. Belum tahu. S2 manajemen magister manajemen pemasaran. Ini aku mau ngambil S3 SDM. Sertifikasi juga mau dong. Mulai hipnoterapis, NLP, ego state, coaching. Jangan lupa, aku adalah anak kembar. Aku adalah trainer untuk yoga kehamilan. Aku adalah dula. Dula itu adalah pendamping melahirkan yang sesungguhnya, proses mendamping melahirkan sesungguhnya. Aku adalah pembala. Kenapa sih ada aku begini? Aku adalah, nah, aku profesional di hipnobirthing. Dan ketika aku jadi trainer pertama kali, aku trainer untuk hipnobirthing. Hipnobirthing itu adalah teknik membantu melahirkan dengan cara hipnoterapi. Jadi pasiennya tak buat nari dulu, guyung-guyung, goyang-goyang inul. Bahkan ada yang lahiran terus dia pakai make up biar dia secara psikologi dia tenang dan puas gitu istilahnya gitu. Sehingga ketika ngeden tetap ayu gitu. Serius itu ada yang Pakai make. jadi cara supaya dia menahan rasa paniknya adalah kamu tak live story loh istilahnya.
Masa dalam video, dia kan nggak mau, dia kan soalnya cantik loh, soalnya pakai bulu batik. Aduh, itu masih sakit pakai siapa ini? Jadi lucu gitu, ngerti gak sih? Karena dia tahu dia nggak mau buruk di depannya kamera, gitu. Aku sampai kayak gitu loh. Tapi tujuanku itu. Ya, betul. Meringetak. Tujuannya itu. Dibilang nggak bagus, ya memang. Kelihatannya nggak bagus, tapi tujuannya itu. Dan ketika orang udah mulai tahu tujuanku, baru, lah aku ini loh, bingung. Harus ngasih nanya. Maka mereka tidak tahu apa tujuan kita dan tidak penting orang tahu apa tujuan kita. Yang penting kita tetap fokus sama tujuan kita, gak ngomong tangan kiri sama melihat hal-hal negatif. Bukan sombong loh ya kamu dengerin itu. Tapi hal-hal yang kamu rasa kamu tahu itu benar dan yakin ya jalanin. Tapi itu kalau masukan, nasihat, ya kamu introspeksi. Tidak harus dituruti kalau itu nggak cocok sama kamu. Makanya kalau aku ngasih masukan kan selalu kalau aku loh ya. Gitu loh, gak tahu kamu harus gini, jarang aku ngomong. Kalau aku biasanya begini. Artinya itu kan pendapatku. Belum tentu kalian bisa terima dan itu hakmu kalian nggak terima. Gitu. Itu kalau entrepreneur. Maka aku nggak bisa ngomong tipsnya apa. Tipsnya kamu cuma punya tujuan. Selanjutnya terserah Anda. Gitu. Selesai. Oke. Mau tepuk tangan. Waduh. Tiga wih. Video aja. 17 menit. Nanti tolong ya. Kasih Rajib biar dia Jadi itu kerjaan lagi buat Rajib. Aduh.